Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin anak-anakku, siswi SMA Negeri Situraja yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua ini di pesantren Ramadan untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, seminggu yang lalu Bapak menyampaikan tentang surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Minggu kemarin Bapak membahas tentang orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan minggu lalu adalah apakah kita termasuk orang yang sudah beriman? Maka kita bisa menilainya oleh diri kita sendiri setelah pemaparan pengertian iman minggu lalu. Kita akan melanjutkan tentang kata-kata selanjutnya di ayat 183 ini. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka kata selanjutnya adalah kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kutiba atau diwajibkan itu adalah kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Apa maksudnya? Di ayat tersebut tidak disebutkan siapa yang memerintahkan untuk berpuasa tersebut. Di dalam ilmu bahasa Arab disebutkan ada tujuan tertentu, ada gordun min agrod. Salah satu tujuan dari disembunyikannya subjek atau orang yang memerintahkannya adalah satu, karena lil jahli, ketidaktahuan, atau yang kedua lil fahmi, karena sudah tahu tetapi yakin bahwa kita sudah tahu semuanya. Yang memerintahkan berpuasa di sini adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. As-siyam, disinilah yang akan kita sedikit membahas. As-siyam yang artinya adalah puasa. Banyak referensi tentang pengertian puasa di dalam berbagai macam kitab fikih. Ada yang menyebutkan bahwa as-siyam itu adalah, Bapak akan mengambil salah satu referensinya ya. Meskipun ada yang berbeda pendapat, tidak masalah. Jadi pengertian as-siyam itu adalah al-imsaku. Jadi siyam itu adalah imsak, imsak itu adalah siyam. Apa maksudnya? As-siyam adalah al-imsak, imsak itu adalah menahan diri. Jadi imsak itu sudah berpuasa, sudah pengertian puasa. Di Indonesia imsak itu menjadi batas atau siap-siap. Tetapi justru imsak itu ada puasa itu sendiri. Maka dari itu banyak referensi pengertian tentang puasa. Tetapi yang paling masyhur tentang puasa secara istilah adalah menahan hawa nafsu, apakah itu lapar fisik dan secara rohani, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kapan awal kita puasa? Terbit fajar. Sebut saja azan subuh, itu adalah awal kita berpuasa. Dan untuk kita berbuka adalah yaitu terbenamnya matahari. Tidak bisa diukur dari adzan di TV, tidak bisa diukur dari adzan di masjid mushola,
tetapi diukurnya adalah dengan terbenamnya matahari. Tetapi ketika terbenam matahari, maka di masjid ada, di TV ada. Tetapi kita harus tahu kita berposisi di mana. Kalau kita berposisi di Sumedang tapi mengikuti azan yang ada di TV yang berposisikan azan Jakarta, waduh, tidak pas itu ya. Harus mengikuti jadwal kita di Sumedang, maka kita mengikuti jadwal Sumedang. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Siapakah orang-orang sebelum kamu di sini? Banyak ulama menyebutkan orang-orang sebelum kamu di sini adalah dua, yaitu adalah Yahudi dan Nasrani. Secara tidak langsung Yahudi dan Nasrani pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, tetapi dengan jumlah hari yang berbeda. Wallahu a'lam. Sekarang apakah Nasrani ataupun Yahudi masih berpuasa, kita tidak ikut campur ke sana, tetapi secara umum Islam, Nasrani dan Yahudi adalah termasuk agama samawi, yaitu termasuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir. Kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan seperti jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa? Yaitu para nabi dan para rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dibenci dan juga bukan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang dibenci oleh Allah di sini dan siapakah orang yang sesat itu? Di dalam tafsirnya disebutkan di dalam tafsir Al-Qur'an Jalalain disebutkan bahwa orang yang dibenci oleh Allah itu adalah Yahudi dan orang yang sesat itu adalah Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Karena dia tahu benar bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, tetapi mereka mendustakannya. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani itu bukan dibenci oleh Allah, tetapi orang yang sesat. Kenapa disebut sesat? Karena menyangka Nabi Isa adalah Tuhan. Padahal Nabi Isa itu adalah utusan, maka Allah menyebutnya orang-orang Nasrani itu sesat. Maka orang Nasrani, orang Yahudi adalah sama diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu adalah untuk bertakwa. Di sini ada kata semoga. Di dalam Jurumiyah, kitab Jurumiyah di dalam tata bahasa Arab, semoga itu ada dua. Ada semoga yang bisa terwujud, ada semoga yang tidak mungkin terwujud. Kalau di dalam bahasa Arabnya ada taroji dan tamani. Apa semoga yang tidak mungkin terwujud? Contohnya, ada kakek-kakek yang berkata, semoga saya bisa kembali muda. Maka itu adalah pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau kakek-kakek itu bilang, semoga saya bisa mati husnul khotimah, itu bisa terwujud kalau dengan usaha. Jadi kita juga ketika kita berharap, bercita-cita, semoga saya bisa menjadi dokter, maka itu adalah semoga yang bisa terwujud. Tetapi kalau ada dari kalian yang berharap seperti ini,
semoga saya bisa ganteng, bisa cantik, padahal aslinya sebaliknya, maka itu tidak mungkin terwujud. Ataupun yang lainnya. Nah, di sini berarti la'allakum tattaqun, semoga kita bertakwa, maka semoga di sini adalah semoga yang bisa terwujud. Dengan apa? Dengan usaha. Salah satunya apa? Menjalankan segala perintah Allah yang diperintahkan. Salah satunya adalah berpuasa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang berpuasa dengan mengharapkan pahala dari Allah dan juga dengan keimanan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya di waktu yang lampau. Maka dari itu, semoga di sini adalah semoga yang bisa terwujud. Dan yang terakhir, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu pengertiannya adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yang artinya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Secara tidak langsung adalah ketika kita menjalani puasa Ramadan selama sebulan lamanya dengan dahaga dan haus yang begitu berat, janganlah sampai sia-sia. Seharusnya setelah kita berpuasa selama sebulan ini, maka kita menghasilkan tattaqun, orang-orang yang bertakwa, yaitu hasilnya adalah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Secara bertolak belakang begini, ketika kita beres Ramadan tetapi maksiat kita masih jalan, tetapi kita masih belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti puasa kita masih belum bisa maksimal, masih belum serius, masih belum bisa mencapai tattaqun yang diharapkan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kesimpulan dari pesantren Ramadan ini yang bisa Bapak sampaikan adalah, ayolah kita sadar diri dengan puasa sebulan lamanya kita diperintahkan oleh Allah, tetapi jangan lupa harus didasari dengan keimanan yang kuat dari dalam hati, mulut kita dan juga amal perbuatan kita. Agar apa? Agar tujuan kita tercapai, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah juga tidak akan pernah berbohong atas janji-janjinya. Ketika kita sudah bertakwa, maka surgalah jaminannya. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Maaf bila ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan itu berasal dari diri Bapak sendiri. Maafkan semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.